Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, saya minta kawan-kawan untuk ketik like. Oke guys, kali ini saya akan coba review dari ROM Magic X yang terbaru 13.1 yang katanya tanpa bug ya, dan bugnya nggak ada. Dan dari tadi buat animasinya, untuk buat animasi sama aja ya, nggak ada perubahan dari pertama kali keluar untuk Magic. Dan ini dia home screen dari ROM Magic X ya, dan di sini lumayan ya, dan perbedaannya yang saya rasain di sini dari kameranya juga ya. Yang di kameranya di sini pakai yang standar ini guys, nggak ada dynamic modenya ya, karena sebelumnya pakai dynamic. Dan untuk settingannya sih nggak jauh beda ya, tapi lebih rekomendasi sih kalau pakai Gcam aja sih sebenarnya daripada kamera bawahannya kalau di penggunaan saya guys. Dan untuk video juga ada kayak gini ya, image stabilizernya lumayan, nggak terlalu, masih aman lah intinya guys ya. Tapi tetap lebih rekomend pakai Gcam sih sebenarnya kalau mau buat ngerekam. Dan dari video juga bisa 4K ya, sama sih kayak Gcam juga bisa sih sebenarnya. Dan masih normal-normal aja sih di pemakaian saya kalau buat foto dan video ya. Saya sudah cobain, dan di portrait juga bisa aman, tapi lebih rekomend pakai Gcam tetap ya. Dan yang lainnya sih kekurangannya di sini nggak bisa fast charging ya, jadi casnya lumayan lama sih kalau di penggunaan saya nih guys, tapi nggak tahu di penggunaan kalian gimana. Dan di sini juga langsung ada include perekam layar ya, perekam layarnya sudah enak ya di sini 60 fps dan nggak ngebug ya, karena sudah dibilang ini tanpa bug kecuali fast chargingnya ya. Mungkin bisa diakalin buat ganti kernel atau pakai NFS injector aja ya untuk ngakalinnya di wirednya. Dan untuk perekam suara juga lumayan ya, sudah ada dan standar aja sih sama kayak MIUI. Dan di sini kalau kalian cari AOD kayaknya nggak ada ya, saya nggak nemu untuk settingan AOD-nya. Dan dari status bar ini kayak kelihatan beda sih kalau saya lihat ya, ini agak lebih rapat gitu ya, nggak ngelebar gitu. Lebih enak sih kalau yang saya lihat di versi yang sekarang ini untuk di status barnya ya. Cuma ada settingan buat dihilangkan control centernya biar kayak status bar MIUI 11 ya. Cuma saya lebih nyaman di kayak gini sih status barnya. Dan settingan yang lainnya sih sama aja ya di sini. FM radionya juga nggak ngebug ya, sudah masih normal yang saya cobain. Dan M bankingnya juga sudah bisa saya cobain di BCA, nggak ngebug juga ya. Dan di sini versi Magic yang 13.1 ya. Cuma di sini tetap yang versi 12 ini ROM MIUI terbaik yang pernah saya cobain, kecuali fast charging dan lagi satu ya, bahasa Indonesia nggak ada di ROM ini. Sayang banget sebenarnya bahasa Indonesia nggak ada. Jadi kalau di MIUI lebih rekomend pakai yang ini ya. Dan ternyata juga pakai kernel ini, kernel apa ini, custom kernelnya cuma tumbennya kita lihat. Dan ternyata kernel ini juga enak ya dipakai, nggak boros baterai, dan buat ngegame juga lumayan sih sebenarnya. Nggak kalah lah dengan custom kernel yang lain, cuma nggak tahu ya kalau di tes hantu tuh dapat berapa skornya, saya nggak tahu karena kita belum cobain. Dan mungkin nanti kita cobain aja di video yang lainnya. Dan yang lain di sini clock speednya dari 2.0 ya, cuma kita belum lihat dari CPU Z juga nantilah. Oke, dan sekalian kita lihat dari CPU Z aja, jadi karena saya penasaran juga langsung saya coba install. Dan ternyata di sini clock speednya 221, ini sudah pakai kernel OC. Ternyata saya baru tahu juga setelah saya lihat dari sini. GPU-nya ternyata 509 ya, jadi kayak gitu. Yang sebiasanya sih 512 ya. Cuma nggak tahu, kita belum tes dari Antutu juga ya biar lebih pastinya. Dan nanti di akhir video kita tes buat game juga pasti guys. Dan pengaturan di jaringannya bisa dual 4G ya, cuma saya nggak aktifin. Dan
jaringannya, pilihan jaringannya juga banyak. Di sini ada 4G only dan kayak kalian bisa lihat sendiri lah. Ini banyak banget. Jadi lebih enaknya dari versi sebelumnya, nggak kayak gini. Dan satu lagi guys ya. Jadi yang saya rasain di Magic di ROM yang sebelumnya, versi sebelum, kadang suka susah buat kita masuk ke recycle ini ya. Kadang susah banget. Tapi di ROM yang terbaru ini sudah nggak pernah saya ngerasain lagi. Yang suka susah kembali itu kadang kita pakai masuk settingan dulu buat ngakalinnya ya. Cuma di sini sudah benar-benar enak ya untuk ke recycle atau ke home-nya ini benar-benar sudah fix ini ya. Dan kita lanjut lagi dari Bluetooth guys, kita cobain satu-satu ya biar lebih enak. Oke, sudah bisa aktif untuk Bluetooth. Dan di hotspot kita cobain juga ya bisa aktif atau enggak. Oke, dia aktif guys, jadi bisa lah kirim file via share juga ya. Dan dari lokasi saya juga sudah coba ini untuk lokasi. Jadi kalau buat kita nge-share lokasi atau cari lokasi via maps ini sudah lumayan ya. Jadi cepat untuk ngunci lokasi, jadi bisa lah buat driver ataupun buat ngojol ya. Jadi sudah aman dan pastinya hemat baterai di ROM ini guys. Dan kita lihat lagi di lock screen-nya. Di lock screen kayak gini guys. Ini nggak ada audio-nya tapi ya. Dan settingannya kayak gini. Dan di display kayak gini ya. Kayak gini untuk warna. Dark mode-nya bisa untuk banyak aplikasi ya, sudah enak. Cuma saya lebih nyaman pakai yang terang gini. Dan font cuma satu ya, nggak ada penambahan buat font bawaan kayak gini. Terus settingannya untuk di control centernya ini saya biarin aja yang standar, dan settingannya kayak gini ya. Bisa di off kan biar kembali, cuma tergantung lagi ya kalau mau pakai yang mana, tergantung kalian juga guys. Jadi saya biarin pakai control center aja. Dan baterai indikatornya saya pakai Android ya. Dan yang lainnya sih sama aja nih, nggak ada penambahan. Fitur-fiturnya nggak ada yang ditambah ya. Dan dari notifikasi seperti ini saya pakai yang Android ya. Kita lihat di home screen kayak gini. Lumayan banyak untuk home screen-nya. Bisa double tap untuk matiin layar ya. Untuk di lock screen-nya lumayan. Dan di tema, ini temanya standar banget ya untuk tema, nggak ada penambahan. Dan kita coba di password and security. Di sini face unlock-nya saya sudah cobain ya, jadi lumayan enak buat face unlock. Dan fingerprint pastinya ini cepat banget juga guys, ini enak banget, lebih stabil lagi ya, enak banget. Dan settingan di face unlock-nya kayak gini, jadi cuma bisa satu wajah yang dimasukkan datanya, nggak bisa tambah wajah kedua ketiga kayak di ROM yang lain ya. Jadi kayak gitu. Dan kita lihat lagi di sini dari penggunaan baterai guys. Dan di sini baterainya 13% ya. Dan ternyata dari tadi 15% sampai sekarang itu lumayan ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Oke, kita lihat aktif layarnya 6 jam 45 menit guys. Dan standby-nya 1 jam 45 menit. Dan di sini masih ngebug banget sih yang saya lihat ya. Ini waktu standby-nya 1 jam, sementara aktif layarnya 6 jam. Ini belum fix untuk di penggunaan baterai. Ternyata ini di sini masih ngebug ya untuk penggunaan baterainya. Padahal layarnya sudah, kalau dapat 6 jam 45 menit ini sudah enak sebenarnya, apalagi sambil ngegame guys. Kita lihat dapat shot layar ngegamenya berapa ya. Dan di sini saya ngegamenya 4 jam ternyata guys. Ini ternyata dapat waktu 4
jam, terus kita dapat short layar 6 jam, hampir 7 jam ternyata guys ya. Ini enak banget ternyata ya. Saya gak baru ngelihat dari penggunaan layarnya, nggak sadar sudah lama banget ternyata 4 jam aktif buat ngegame PUBG, dan dapat short layarnya 7 jam kurang dikit ya. Jadi ini enak banget buat ngegame guys, dan kita nanti akhir video kita tes buat game juga ya. Dan ini juga selain enak buat game, enak hemat baterai juga. Dan settingan yang lainnya sama aja sisanya. Di sini kayak ada tetap kurangnya dari bahasa Indonesia, nggak ada ya. Dan full screen displaynya kayak gini settingannya, dan ini sudah fix untuk gesturnya. Dan yang lain lagi kita lihat dari quick ball, ini ada clear speaker di sini guys. Kayak gini, cuma saya nggak aktif ini, saya biarin. Ada video toolbox, floating window, game turbo, ini sudah lumayan ya, enak buat ngegame. Ada boss, dan kita tes buat game PUBG juga pasti sekarang ya. Oke guys, jadi kita cobain ngegame bentar ya, dan nanti di akhir video saya akan liatin sisa baterainya di berapa. Dan tadi saya cobain pertama ini sisa 12% ya, dan nanti dalam berapa menit dapat short light sisa baterai berapa, dan suhunya nanti kita akan liatin juga. Dan dari grafis ini ternyata kayak gini ya, dan ini kernel OC tapi nggak bisa HD ternyata guys. Jadi kayak gini ya, dan saya maklumin sih sebenarnya karena bukan pakai kernel extended ya. Walaupun clock speednya tinggi atau gede, tapi ternyata HD nggak bisa guys. Jadi kayaknya kita perlu tes custom ROM yang lain nanti di habis videonya. Dan dari audio juga pakai high doang ya, dan kita cobain bentar. Oke guys, jadi di sini saya cobain bentar doang ya, karena memang sudah lowbat juga baterainya dan kurang enak sih buat ngegame ya sebenarnya. Tapi lumayan lah daripada kernel bawaan kalau MIUI ya sebenarnya. Dan di sini suhunya 40 derajat, dan kita lihat dari penggunaan baterai dan berapa menit dapat game ya. Dan di sini bertambah 10 menit ternyata guys ya. Tadi 4 jam 15 menit, dan sekarang tambah 10 menit, dan berkurangnya 3% ya kurang lebih. Jadi selama 10 menit cuma berkurang 3%, dan sebenarnya di pemakaian tadi saya ngerasa kurang enak ya kalau ngegame di lowbat, dan tergantung koneksi juga sih sebenarnya guys. Oke, kayak gitu. Jadi ini lumayan ya, cuma ngebugnya di grafis ininya doang ya, standby-nya masih ngebug. Sisanya masih oke, dan fast chargingnya juga agak kurang cepat ya. Jadi rekomen ganti kernel aja sekalian biar fast charging dan lebih mantap lagi buat ngegame. Oke, kayak gitu kesimpulannya guys. Oke guys, jadi kayak gitu doang kesimpulannya. Buat kalian yang pengen coba, kalian bisa cek link download di deskripsi. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.